Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari program studi pendidikan IPA. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menceritakan skenario yang akan saya buat mengenai pembelajaran kreatif dan inovasi saat saya dianalogikan menjadi guru yang mengajar pada sekolah SMP yang fasilitasnya tidak memadai pada pelajaran IPA. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan materi yaitu ekosistem air tawar pada PPT-nya. Yang dimana tujuan pembelajarannya itu yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian ekosistem air tawar dan komponen penyusunnya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis organisme yang hidup di ekosistem air tawar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antar komponen dalam ekosistem air tawar. Yang keempatnya, yaitu siswa dapat menganalisis dampak pencemaran terhadap ekosistem air tawar. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan saya berikan itu, yang pertama saya akan memulai dari pendahuluan sebanyak 15 menit, yang dimana saya sebagai guru akan membuka pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian ketahui tentang ekosistem air tawar. Selanjutnya saya sebagai guru menjelaskan tentang ekosistem air tawar dan komponen penyusunnya biotik dan abiotik dengan menggunakan gambar atau foto jika tersedia. Selanjutnya saya sebagai guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari metode pembelajaran yang akan digunakan ini. Yang kedua itu kegiatan inti itu sebanyak 45 menit, di mana saya membagi jadi dua fase. Pada fase pertama saya akan melakukan pengamatan sebanyak 30 menit, di mana yang pertama itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kedua, setiap kelompok diberikan tugas untuk mengamati ekosistem air tawar di sekitar sekolah, kolam, sungai, ataupun parit. Yang ketiga, siswa ini disuruh menggunakan jaring kecil untuk menangkap organisme air tawar dan mengamati ciri-cirinya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu siswa mencatat jenis-jenis organisme yang ditemukan, habitatnya, dan perilakunya. Yang selanjutnya, siswa dapat menggunakan kaca pembesar jika tersedia untuk mengamati organisme secara lebih mendetail. Fase kedua itu ada analisis dan diskusi sebanyak 15 menit, di mana setiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan mereka dan menganalisis hubungan antar komponen dalam ekosistem air tawar. Siswa menjawab pertanyaan. Siswa bisa mengajukan pertanyaan, mungkin saja contohnya itu seperti apa saja jenis-jenis organisme yang ditemukan di ekosistem air tawar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara organisme dalam ekosistem air tawar. Yang ketiga, apa saja faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan organisme di ekosistem air tawar. Yang keempat, apa dampak pencemaran terhadap ekosistem air tawar. Yang selanjutnya, saya sebagai guru akan memfasilitasi diskusi dan memberikan arahan jika diperlukan. Menutup sebanyak 15 menit, di mana saya sebagai guru di sini bersama siswa merangkum materi yang telah dipelajari. Saya sebagai guru memberikan tugas rumah untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ekosistem air tawar dan pencemaran. Saya sebagai guru memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa atau partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran. Untuk kreativitas dan inovasinya itu, yang pertama, pembuatan model ekosistem air tawar, di mana siswa dapat membuat model ekosistem air tawar sederhana di kelas menggunakan wadah air, tanaman air, dan beberapa jenis ikan atau hewan air tawar yang kecil. Selanjutnya itu ada permainan simulasi, di mana di sini saya sebagai guru akan membuat permainan simulasi untuk menggambarkan hubungan antara komponen dalam ekosistem air tawar. Yang ketiga itu ada pementasan drama, di mana di sini siswa dapat membuat dan mementaskan drama tentang ekosistem air tawar dan dampak pencemaran terhadapnya. Yang terakhir itu ada pameran hasil pengamatan. Siswa di sini disuruh memamerkan hasil pengamatan mereka berupa gambar, foto, ataupun catatan. Untuk selanjutnya itu ada penyesuaian dengan keterbatasan, di mana jika tidak tersedia gambar atau foto, saya sebagai guru akan menggunakan gambar sederhana yang dibuat di papan tulis ataupun kertas. Yang kedua itu, saya sebagai guru di sini dapat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar sekolah sebagai bahan pembelajaran seperti batu, tanah, air, dan tumbuhan. Untuk yang terakhir itu, saya sebagai guru akan menggunakan metode pembelajaran berbasis cerita, dongeng untuk menyampaikan materi. Untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu skenario pembelajaran ini saya rancang untuk memberikan pengalaman belajar yang kreatif dan inovatif bagi siswa di sekolah dengan keterbatasan sarana. Yang dimana metode pembelajaran yang digunakan ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang ekosistem air tawar. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.